merupakan peringatan terselenggaranya Kongres Koperasi pertama 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Wah, ini bangga ya, bahwa Indonesia itu memiliki sistem ekonomi dari dan untuk rakyat berupa koperasi. Dan seperti juga warga Lombok, Nusa Tenggara Barat yang bangga dengan salah satu pesona Islami yang berdiri di tanah mereka. Berupa sebuah masjid bernuansa emas berjuluk Masjid Mas Bagik. Ya, pesona Islami sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita pagi ini. Destinasi belanja Ramadan di Kota Kembang, Pasar Baru, Bandung akan hadir besok pagi. Akhir kata saya Isabella Fauzi. Dan saya Peter Ngantung, selamat pagi dan selamat menikmati akhir pekan. Mas Bagik, letaknya pas di tengah-tengah Pulau Seribu Masjid, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nama kota kecamatan di Lombok Timur ini diambil dari kata mas dan bage yang berarti asam. Konon di sini ada pohon asam yang bunganya menyerupai emas, makanya daerah ini dinamakan Mas Bagik atau asam emas. Tepat di jantung kota berdirilah Masjid Jami Al-Akbar Mas Bagik. Letaknya dekat dengan pusat keramaian dan dikelilingi masjid-masjid lainnya. Ratusan bahkan ribuan masjid megah dan indah berdiri di Pulau Lombok. Tapi di antara ribuan masjid seperti yang ada di belakang saya ini, Masjid Mas Bagik inilah yang jadi salah satu pelopor keindahan arsitektur bangunan yang ada di Pulau Lombok ini. Keindahan dan kemegahan masjid yang didominasi warna emas ini mengundang bukan hanya para hamba Allah untuk masuk ke dalamnya, tapi juga mengundang para wisatawan yang melancong ke Lombok Timur. Kami anggap sangat luar biasa kalau dibanding dengan bentuk masjid yang sangat sederhana, karena saya sejak kecil sudah dibawa ke sini sama almarhum bapak saya untuk ikut sholat gitu, walaupun saya perempuan ikut dengan bapak di tempat pagi gitu. Itu masih hanya tempat wudhu itu berupa kolam kecil. Nah, kemudian berkembang menjadi ada kamar-kamar mandi gitu dengan pancuran, akhirnya masjidnya diperbesar. Jadi ini beberapa kali rehapan sehingga berbentuk yang sekarang ini. Keberadaan Masjid Mas Bagik ini memang tidak luput dari swadaya masyarakat sendiri. Para jemaahnya bergotong royong memakmurkan tempat ibadah ini. Sebenarnya ini ceritanya gimana sih? Kok bisa Mas Bagik ini seperti dikatakan salah satu masjid yang menjadi ikon di Kota Lombok? Pada awalnya masjid kita ini dulu bentuknya seperti yang lama. Kayak agak kuno lah gitu. Itu masih ada tingkat 2, itu seperti kolam. Saat itu mulai pemuda dan orang-orang tua kita hubungi, sampai ada 3 camat baru bisa mulai. Camat terakhir yang berani membongkar, mulai mengadakan pembangunan di sini adalah pada waktu Camat Habib. Di situ pemuda dan pemuda-pemuda itu dan orang tua secara serempak gitu untuk melakukan perbaikan renovasi daripada masjid ini. Dan pada awalnya tidak dilakukan bongkar total. Ada pendapat orang tua yang mengatakan harus tetap begini, diperbaiki saja. Akhirnya kalau dengan keputusan pemuda memberanikan diri, bongkar total. Akhirnya seluruh masyarakat Mas Bagik berduyun-duyun untuk berani bekerja sama, menyumbangkan harta benda dan sebagainya. Secara bergiliran itu kan banyaknya yang mau bekerja sama. Kokohnya nilai budaya Islam masyarakat Mas Bagik juga disimbolkan oleh 9 tiang yang menyanggah kubah utama. 9 tiang ini menggambarkan kebesaran Islam dengan 5 rukun Islam dan 4 mazhab besar dalam Islam. Luas masjid yang mencapai 2.800 meter persegi dipercantik dengan sentuhan budaya Timur Tengah, Turki. Lebih dari 1.500 jemaah bisa ditampung dalam bangunan bertingkat 3 ini. Berbagai kegiatan ada di sini, seperti kegiatan yang dilakukan oleh para ibu-ibu ini. Setiap zuhur, mereka berkumpul dan membaca Al-Quran bersama.
Mereka percaya Al-Quran merupakan penawar dan obat bagi orang-orang yang beriman seperti yang tertulis dalam surat Yunus ayat 57. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. Hampir setiap hari masjid ini selalu dipenuhi dengan berbagai kegiatan. Nah, ini adalah salah satu kegiatannya. Bahkan di hari-hari besar Islam seperti pada tanggal 1 Muharram atau hari besar lainnya, para remaja masjid di sini diberdayakan seperti diajarkan belajar memasak agar nantinya mereka bisa diberdayakan untuk merayakan peringatan Hari Raya Besar Islam di masjid ini. Keistimewaan lain